Kita ke informasi yang pertama. Perusahaan resort golf milik keluarga Cendana, PT Intra Golf Link Resorts Tbk atau Golf, sedang bersiap untuk melakukan penawaran umum perdana dengan target dana mencapai 713 miliar rupiah. Merujuk prospektus initial public offering, rencananya Golf akan melepas 3,1 miliar saham atau sekitar 15,02% dari total modal perseroan. Adapun harga penawaran saham berkisar antara 200 hingga 230 rupiah per saham. Selain itu, perusahaan terafiliasi cucu Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang merupakan putra Tommy Soeharto, Dharma Mangkuluhur Hutomo ini mencatatkan nilai nominal Rp25 setiap saham. Dana yang terkumpul dari IPO ini akan diarahkan untuk mayoritas dana hasil IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi atau sekitar 87,53% akan digunakan untuk melakukan setoran modal kepada entitas anak yaitu PT Yukuta Golf and Ocean View atau NKG. Dana tersebut kemudian akan digunakan oleh NKG sekitar 67,32% untuk belanja modal atau capital expenditure berupa pembangunan hotel bintang 6 yaitu Luxury Boutique Hotel di kawasan Pecatu Indah Resort Jimbaran, Bali. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Proyek super canggih Cortex System atau pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau PSIAP baru akan diimplementasikan penuh pada akhir 2024. Proyek multi-year senilai 2,9 triliun rupiah ini mundur dari target awal yaitu 1 Juli 2024. Staf ahli Menteri Keuangan bidang pengawasan pajak Nufransa Wirasakti mengatakan, saat ini DJP telah merampungkan desain dan pengembangan sistem pada tahun 2023. Saat ini sedang dilakukan pengujian sistem integration test dan functional verification test. Ia mengungkapkan setelah tahap tersebut selesai, DJP akan melakukan user acceptance test dan disusul dengan peluncuran pada akhir tahun 2024. Adapun target pengembangan Cortex System ini dinilai masih sejalan dengan rencana DJP di 2024. Peluncuran pun akan dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, Nufransa Wirasakti mengatakan fitur-fitur dalam Cortex akan membuatnya sebagai super app perpajakan yang setara dengan kecanggihan aplikasi perbankan. Salah satu fitur penting yang akan ada di dalam Cortex adalah Taxpayer Account Management. Fitur ini menyajikan informasi perpajakan milik wajib pajak secara komprehensif dalam satu tampilan. Informasi selanjutnya. Kepala Asosiasi Dokter Amerika Serikat Surgeon General Vivek Murthy mengusulkan pencantuman label berbahaya di aplikasi media sosial. Pencantuman label ini diharapkan membuat penggunanya sadar atas ancaman kesehatan mental yang disebabkan oleh penggunaan media sosial. Murthy mengajukan usulannya di dalam artikel opini di surat kabar New York Times. Pencantuman label dinilai mendesak karena data menunjukkan bahaya media sosial atas kesehatan mental anak saat tumbuh dewasa. Ia mengakui bahwa label saja tidak cukup untuk memastikan media sosial aman bagi kesehatan anak dan remaja. Namun ia menjelaskan bahwa label akan menciptakan kesadaran dan perubahan perilaku. Dampak ini telah terbukti dalam konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya. Murthy mendorong agar Kongres Amerika Serikat menerbitkan undang-undang kewajiban pencantuman label bahaya di media sosial. Di Amerika Serikat, label peringatan atas bahaya rokok diberikan oleh Surgeon General. Kabar gembira, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengungkapkan Indonesia kembali mendapat kuota 221.000 jamaah pada operasional haji 1446 Hijriah atau tahun 2025 mendatang. Kepastian kuota haji tahun depan diperoleh Menteri Agama RI usai menghadiri tasyakuran penutupan penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah dan pemberian kuota 1446 Hijriah yang diselenggarakan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi di Mekah. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 ini berjalan
dengan sukses yang dilihat dari sejumlah indikator. Pertama, pelayanan jemaah pada fase kedatangan berjalan lancar. Kuota jemaah haji reguler sebanyak 213.320 jemaah terserap optimal, hanya menyisakan 45 jemaah yang tidak bisa digantikan karena proses pemvisaan sudah ditutup. Kedua, proses pelayanan jemaah pada fase kedatangan juga berjalan lancar, baik di Madinah maupun Mekah. Jemaah bisa mendapatkan layanan catering, transportasi, akomodasi termasuk pelindungan jemaah dan bimbingan ibadah.